Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah sidang salat maghrib Masjid Al-Maghfirah insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia, kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqamah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala juga memilih kita untuk sama-sama duduk bersimpu dalam satu majlis ilmi. Semoga duduknya kita menjadi sarana Allah mengangkat derajat kita kelak di yaumil qiyamah. Para jamaah dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di kitab Minhajul Muslim, bab adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bagaimana kita beradab kepada Nabi. Yang pertama, hendaklah kita menghormati, memuliakan dan mengagungkan asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini dulu di zaman para sahabat itu Allah minta kepada kaum muslimin atau kepada para sahabat, jangan engkau tinggikan suara kalian lebih tinggi daripada suara Nabi. Kalau sekarang ayat ini bisa kita terapkan salah satunya ketika kita berada di samping makam Rasulullah, yang biasanya kita berebut untuk melaksanakan salat sunnah di Raudhah, yang Nabi mengatakan ma baina hujurati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kata Nabi, antara rumahku dengan mimbarku di situ Raudhah. Apa Raudhah itu? Taman. Raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Cuma kadang kalau kita lihat sekarang, karena kondisi orang berebut untuk bisa di Raudhah, kadang saling dorong-dorong, kemudian teriak. Ini apalagi kemudian waktunya perempuan, kan perempuan itu dibatasi sehari kayaknya hanya 2 kali. Ini subhanallah, rebutan, teriak. Padahal Allah katakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kemudian ulama juga ada yang menafsirkan ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nabi ini selain sebagai seorang nabi, beliau juga sebagai seorang guru. Berarti kalau ada seorang murid ketika sedang berada di depan gurunya, tidak boleh lebih tinggi suaranya daripada suara guru. Bahkan ketika Imam Asy-Syafi'i, beliau ketika belajar kepada Imam Malik, setiap mau buka lembaran itu pelan, Pak. Jangan sampai lembaran itu bersuara. Sudah jauh dengan kita nih.
Ini subhanallah, ini tata cara dalam beradab. Jadi kepada Nabi yang pertama, hormati beliau, muliakan beliau. Yang kedua, bagaimana kita beradab bersama dengan Rasulullah, mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ini yang paling penting. Suatu ketika Nabi itu mengutus seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Saat itu beliau diutus sama Nabi ke Yaman. Setelah dinasehati, salah satu bentuk nasihatnya kata Rasulullah apa? Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Pertama, yassiru, permudah ketika engkau berdakwah, bikin mudah ketika mereka nanti masuk dalam Islam. Wa la tu'assiru, dan jangan dipersulit, karena Islam itu apa? Islamku mudah. Bersyahadat, tunaikan yang wajib, habis itu kalau ada kelebihan laksanakan yang sunnah, kemudian selesai. Gak ada buang, gak ada ribet. Gak ada kemudian dalam Islam harus apa? Baca sholawat berapa? 4.444 kali. Ini Islam gak ngajari jumlah harus segini, enggak. Artinya kalau ini sholawat, silahkan sholawat. Gak usah kemudian harus jumlah target segini, enggak. Islam itu mudah. Ketika sudah meninggal, tinggal mandikan, dikafani, salatkan, antarkan ke kubur, kuburkan, selesai. Habis itu dari rumah tinggal kirim doa. Cuma kadang kita kan ribet, Mas. Padahal Islam itu sahlun. Yang kedua, basyiru, kasih kabar gembira, dan jangan kemudian ditakut-takuti. Makanya Islam itu kan apa? Basyir, kabar gembira aja. Pokoknya Rasulullah pernah didatangi sahabat, Pak. Ini sahabat tanya, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu al-maktubat wa sumtum Ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram, adkhulul jannah. Ini tidak ada yang kena. Sahabat datang pada Nabi, tanya, gimana pendapatmu ya Rasulullah kalau saya sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya makan yang halal, dan saya haramkan yang haram, apakah saya masuk surga? Kata Rasulullah, na'am, engkau akan masuk surga. Maka beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah, wallahi lam azid, aku gak akan pernah menambah lebih daripada itu. Maka Nabi mengatakan, aflaha idza sadaqa, engkau beruntung ketika engkau itu jujur. Artinya jaga salat 5 waktu. Sahabat ini enggak mau nambah apa? Enggak mau qabliyah, enggak mau ba'diyah, enggak mau tahajud, enggak mau, wis 5 waktu saja. Puasa Ramadan, enggak ada puasa Senin Kamis. Dia minta, hanya saya puasa Ramadan, saya makan yang haram, yang saya makan yang halal. Ini agak berat. Apalagi di zaman sekarang ini untuk mencari yang benar-benar halal kita sulit. Kemudian wa haramtul haram, dan saya menghindari perkara yang haram. Masuk surga, kata Nabi, masuk surga. Cuma masalahnya, kenapa kita harus nambah dengan yang sunnah? Kata Allah berfirman, unduru, wahai malaikat, perhatikan, hal li'amdi min tatawwu'in, apakah hambaku ini punya amalan yang sunnah. Kenapa? Karena ketika hisab amal yang wajib tidak sempurna. Maka para jamaah rahmati Allah, ternyata Islam itu sahlun, Islam itu mudah, jangan dipersulit. Makanya perintah Allah apa? Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuan. Iya, jadi artinya jangan dipersulit. Kalau Nabi lakukan, Nabi nggak lakukan, tinggalkan, selesai. Ustaz katanya boleh. Ini yang akhirnya jadi sulit ketika apa? Terjadi perbedaan pendapat. Ini akhirnya kemudian menyulitkan bagi kita. Padahal konsep dalam hidup kita, kiai kita itu Rasulullah, ya ikuti kalau Nabi contohkan. Ini ketika beliau mengutus seorang sahabat namanya sahabat bin Mu'adz bin Jabal, ditanya, bima tahkumu, gimana nanti engkau akan berhukum kalau mendapati masalah di Yaman, karena apa namanya, Islam belum sempurna dan hukum Islam belum sampai ke sana semuanya. Maka diutus kata Rasulullah, gimana engkau akan berhukum?
Qala bi kitabillah, saya akan berhukum dengan Al-Quran. Fa illam tajid, gimana kalau belum dapati di Al-Quran hukum itu? Qala bi sunnati Rasulillah, saya akan berhukum dengan sunnah Rasulullah. Fa illam tajid, gimana kalau belum dapat? Qala ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan apa? Ijtihad itu kan pakai otak, akal. Ini kalau di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Terus gimana? Ya berijtihad. Seperti hukum ini, hukum rokok atau hukum rokok, tergantung, ya kan? Kalau yang merokok hukumnya, nggak ada yang bilang sunnah, Pak. Gak wani bilang sunnah. Mentok di mana? Mentok di makruh. Gitu. Terus yang nggak ngerokok haram. Lah kenapa? Ini akhirnya diijtihadkan. Kenapa? Karena memang belum ada. Di zaman Nabi kan belum ada rokok, surya belum ada, jarum belum ada, bentul belum ada. Akhirnya diijtihadkan dengan apa? Diijtihadkan dengan ayat masalah apa? Itu loh, masalah perkara khaba'ith, perkara-perkara yang buruk. Bahkan dinisbahkan dengan ayat apa? Wala tulqu biaidikum ila ta'luka, dan janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Loh, ada Ustaz orang rokokan umurnya panjang, berarti kan sehat. Ada teman saya Ustaz gak ngerokokan, ya kan nek paru-paru basah itu. Jadi akhirnya alasan ini dicari-cari, padahal ijtihadnya ke situ. Artinya apa? Karena tidak ada dalam rokok itu sponsornya. Siapa yang merokok menyehatkan jantung. Terus apa lagi? Memperlancar kehamilan. Nggak ada, rata-rata kan buruk. Akhirnya kalimat itu yang diijtihadkan. Jadi kalau memang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, maka kata beliau, aku akan berijtihad. Fadarabi fi sadri, kemudian Rasulullah memukul di dadaku, artinya menepuk dada, menepuk sadrun, dada, sambil berkata alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallam lima yarda Rasulullah. Kata Nabi, segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah kepada apa yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini biasakan, Bang, dahulukan Allah dan Rasul. Seandainya terjadi ikhtilaf dalam satu hukum, fa in tanaza'tum fi syai'in apa? Faruddu ilallahi wa rasulih. Kalau terjadi perselisihan dalam satu hukum, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Hukum apa yang berselisih? Hukum apa, Pak? Yang terjadi perselisihan, satu bilang sunnah, yang satu bilang bid'ah. Perkara-perkara yang sekarang kan banyak. Perkara contoh makan-makan di rumah orang kematian, sebagian bilang apa? Bid'ah, sebagian bilang sunnah. Di mana sunnahnya? Tujuannya bersedekah atas nama si yang meninggal. Jadi sahibul bait bersedekah atas nama orang yang meninggal. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ibuku baru saja meninggal dengan cara mendadak ya Rasul, dan beliau belum sempat untuk berwasiat. Bolehkah saya sedekah atas nama beliau ya Rasul? Kata Nabi, na'am, boleh, silahkan sedekahkan. Tanya lagi di hadis yang lain, ya Rasulullah, sedekah apa yang terbaik? Apa jawaban Nabi, Pak? Sedekah yang terbaik ngasih air. Karena di saat itu memang di kota Madinah yang dibutuhkan apa? Air. Karena gersang, Pak. Maka kemudian dia pulang, ngambil sebagian harta dari ibunya, nyuruh orang untuk membuat sumur, dan kemudian sumur itu disedekahkan untuk orang lain. Nah, bayangkan, ngasih air saja itu sedekah yang terbaik, apalagi ada tambahannya. Apa tambahannya? Bisa rawon, bisa soto, bisa apa lagi? Kopi, gorengan, lengkap. Berarti kan jauh lebih lengkap, kan? Ini hadis yang dipakai, akhirnya apa? Sunnah.
Sedangkan yang ini bid'ah. Kenapa? Karena Nabi kehilangan Khadijah, Nabi kehilangan pamannya. Siapa? Hamzah bin Abi Thalib, orang yang paling dicintai sama Nabi. Tapi Rasulullah tidak pernah kemudian mengumpulkan para sahabat untuk makan-makan. Bahkan Nabi kehilangan siapa lagi? Kehilangan Ja'far bin Abi Thalib. Berarti apa? Ponaannya nih. Abu Thalib kan paman, punya anak namanya Ja'far. Disuruh menjadi pemimpin perang. Kalau tidak salah di perang Tabuk. Apa kemudian kata Rasulullah? Isna'u ta'aman li ali Ja'far li'annahum asabat umma yashkiluhum. Bikinkan makan untuk keluarga Ja'far, bukan disuruh makan-makan di rumah. Jadi bikinkan makanan kepada keluarga Ja'far. Kenapa? Ja'far sudah wafat, maka keluarganya dirundung dengan kesedihan, mau makan saja malas, apalagi mau masak. Maka tetangganya datang untuk memberikan makan. Terus yang benar yang mana? Nah, kalimat ini, fa in tanaza'tum, kalau terjadi perselisihan, faruddu ilallah wa rasuli, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi mencontohkan apa tidak? Oh enggak, sudah enggak usah. Loh, berarti itu gimana? Itu kan orang yang mengambil pendapat yang ini. Tapi kemudian kalau terjadi perselisihan, sebagai tanda bahwa kita beradab, kembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan pernah terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid sebagai pemimpin perang dengan siapa ya? Zaid bin Harithah waktu itu. Terjadi perselisihan tentang perkara apa? Perkara orang yang ditawan di perang itu. Pemimpin perangnya siapa? Khalid. Harusnya beliau taat kepada Khalid. Tapi beliau dapat jaminan. Apa jaminannya? Kalau berselisih dengan sahabat ini, maka ini harus dahulukan. Artinya dapat jaminan itu. Ternyata berselisih. Sampai kemudian ketika sampai di Rasulullah, maka kemudian Khalid bin Walid minta maaf kepada sahabat itu. Artinya tetap mendahulukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sebagai bentuk beradab, muliakan beliau, jangan memanggil dengan namanya. Makanya salah satu bentuk memberikan adab kepada Nabi itu kadang sama kita ditambah dengan kalimat apa? Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebagai bentuk apa? Menghormati. Cuma yang diperselisihkan ketika dalam kondisi sholat. Kalau kondisi sholat diperselisihkan. Kenapa? Karena sholat itu ada batasan. Apa batasannya? Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni wasalli. Itu kalau sholat. Artinya perhatikan kalian, sholatlah kalian mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi ketika membaca salawat dalam sholat, beliau tidak memulai dengan kalimat Sayyidina. Maka kita juga ikut itu dalam kondisi sholat. Terlepas di luar sholat, mau menggunakan kata sina, silahkan. Taib. Apa kata Allah di surah An-Nur? Yantiqu 'anil hawa. Apa artinya, Pak? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan Nabi Muhammad itu tidak pernah berucap yantiqu 'anil hawa, tidak pernah berbicara kalau hanya sebatas mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang terlontar di lisan Nabi itu semuanya adalah wahyu. Bahkan candaan Nabi sekalipun, itu Nabi tidak bercanda yang ada unsur bohong. Nabi juga pernah bercanda, tapi tidak sering. Yang sering dijadikan bahan candaan Nabi itu sasarannya adalah ibu-ibu atau nenek-nenek, yang kedua anak kecil. Pernah satu ketika nenek itu tanya, ya Rasulullah, apakah aku akan masuk surga ya Rasul? Apa kata Nabi? Ini candaan Nabi. Ya wahai nenek, pula bahasa kita, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Selesai. Pergi Rasulullah. Nangis si nenek itu.
Seolah kemudian dianggap nenek ini nggak masuk surga. Nangis sejadi-jadinya. Datang cucunya, ditanya, wahai nenek, kenapa engkau menangis sejadi-jadinya? Kata Rasulullah, aku tidak masuk surga. Cucunya langsung ke masjid mencari Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, benarkah nenek saya nggak masuk surga ya Rasul? Kata Nabi, saya nggak bilang nenekmu nggak masuk surga. Di surga tidak ada nenek. Terus kemana nenek-nenek itu? Jadi muda. Jadi Nabi bercanda tapi tidak pernah ada unsur bohong. Makanya bahayanya kita saat ini kalau tidak berbohong, candaan kita nggak lucu. Padahal Nabi mengatakan Allah akan bangunkan sebuah rumah di tengah-tengah surga. Bagi siapa ya Rasul? Bagi orang yang meninggalkan kebohongan walaupun dalam kondisi bercanda. Ibu-ibu kalau bercanda hindari kebohongan. Kita sering nih kalimat apa? Ada tamu. Biasanya tuan rumahnya apa? Tamunya bilang apa? Bu, jangan repot-repot ibu. Apa jawabannya ibu? Enggak repot. Itu bohong loh. Iya. Kalimat enggak repot itu bohong. Kenapa? Karena kita justru direpotkan ketika ada tamu. Terus gimana jawabannya? Kita kan apa ya? Jawabannya kan pingin apa? Menyenangkan. Tapi kemudian kalimat itu kan ada unsur bohong. Terus gimana? Disampaikan, alhamdulillah, aku seneng engkau datang. Artinya tetap enggak repot, kecuali kalau dari pagi kita masak untuk keluarga, masa ada sisa, ada tamu, kita suguhkan, enggak nabi apa-apa. Ini berarti kan tidak disibukkan karena tamu. Tapi kalau kemudian karena ada tamu, kita masak, kita ini dan sebagainya, kita disibukkan. Itu justru di situ saya senang ibu jenengan datang, saya disibukkan oleh jenengan, saya senang. Bukan berarti apa? Enggak. Itu ada unsur bohong walaupun niatannya bercanda. Pura-pura kan. Orang Jawa kan senang pura-pura. Orang Indonesia itu paling senang pura-pura. Kalau orang Arab enggak. Kalau orang Indonesia, ayo sarapan. Enggak, sudah. Dipaksa, setelah dipaksa yang minta wakil gitu. Iya kan? Padahal apa? Nyesel. Artinya gini juga. Kalimat gini kan Pak. Kita diajak makan di warung. Wes pesen no. Karena kita diajak sama orang, kita pasti pilih yang paling murah. Gak enak mau bilang yang paling. Kita bilang yang paling murah. Tapi ketika rumah, selahu. Hanya pesen yang gak enak, padahal yang enak. Padahal di situ kan disuruh milih sudah. Tapi kalau orang Arab, ayo makan, makan gitu. Tapi enggak, ya sudah enggak ditaruh lagi. Kalau kita kan dipaksa dulu baru, setelah habis nyesel. Allah perut lapar. Ini makanya bercandanya Nabi itu tidak ada unsur kebohongan sedikit pun. Walaupun Rasulullah juga bercanda. Ini di mana cara kita membenarkan apa disampaikan oleh Rasulullah di sini? Ma'afa Allah ala rasuli min ahli al-qura falillah wal rasuli wal dzil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Ini wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Dan apa-apa yang datang di Rasulullah maka ambillah itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dilarang oleh Rasulullah, fantahu, maka tinggalkanlah. Jadi kalau ini bersumber dari Rasulullah, yakini, ambil, dan itu satu kebenaran. Cuma yang jadi masalah sekarang apa? Banyak mengatasnamakan hadis atas nama Rasulullah, padahal itu tidak. Seperti contoh Rebu Wekasan, rame kan Mas ya. Kapan Rebu Wekasan? Kemarin sudah ya. Siapa yang di Rebu Wekasan atau Rebu terakhir dari bulan Safar itu akan turun ribuan musibah atau bala. Maka ini banyak ini. Kalau masih di Bali terwamin Padahal Nabi nggak pernah mencontohkan. Artinya dalam Islam itu tidak ada namanya tatoyur. Ta'atur itu artinya menganggap sial.
tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial, tidak ada angka sial. Kita biasanya angka sial angka berapa? 13. Kenapa kok jadi sial sih, Pak? Sejarahnya kenapa harus 13? Kemudian bulan sial bulan apa? Syurong. Padahal itu namanya ta'atur. Tahu ta'atur? Salah satu di antara 70.000 umat Nabi Muhammad yang akan masuk dalam surga itu ketika terhindar dari 4 hal. Siapa itu? Orang yang tidak minta diruqyah dan tidak meruqyah. Itu yang akan masuk. Artinya ciri di antara 70.000 umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab, tidak meruqyah, tidak diruqyah. Yang kedua, tidak ta'atur atau tatuyur. Apa? Menganggap sial. Yang ketiga, tidak mengobati luka dengan besi yang panas. Yang keempat, mereka lah orang-orang yang benar-benar tawakal kepada Allah. Yang masih banyak yang ini, pindah rumah, hitung botolnya dulu. Ini kan terkait dengan apa? Sial. Nikah, hitung dulu. Terkait dengan apa? Sial. Kalau nanti kemudian lepas, harus berangkat jam 10 pagi dari rumah. Kalau telat, nanti di tengah perjalanan akan terjadi musibah. Ini bahaya. Ini perkara seperti ini dalam Islam tidak dibenarkan. Maka apa yang ada dari Nabi, ambil. Seperti di zaman Nabi pernah ada peristiwa gerhana. Saat apa itu? Wafatnya Ibrahim, putra beliau, dari istri atau dari budak beliau namanya Maria Al-Qibtiyah. Punya anak laki-laki dikasih nama Ibrahim. Ketika wafat bersamaan dengan gerhana, maka orang Arab meyakini matahari saja itu bersedih ketika kematian putra Nabi, maka tidak mau muncul. Dulu akhirnya peristiwa itu saya masih jahiliyah dulu. Kalau sudah terjadi gerhana, pohon-pohon saya pukuli. Zaman saya kecil. Kenapa? Ayo buah, mangga di depan rumah tak pukulin. Ayo berbuah, pepaya tak pukulin. Kemudian apa lagi? Apukat tak pukulin. Kenapa? Katanya kalau dipukul di gerhana bulan, maka nanti buahnya lebat. Oh subhanallah, lebat benar, Pak. Tapi gak ada kaitannya. Apa kata Rasulullah? Inna syamsa wal qamara ayataini min ayatillah la yankashifa min limauti ahadikum wala li hayati. Kata Nabi, sesungguhnya bulan, matahari itu salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak akan terjadi gerhana karena kematian seseorang ataupun karena kehidupan seseorang. Jadi kalau apa yang disampaikan Nabi ambil, dan apa yang dilarang sama Rasulullah tinggalkan. Ini salah satu bentuk kita beradab. Yang ketiga, ketika berada di sisi Nabi, hendaklah kita beradab. Dengan apa? Dengan apabila disebut nama Nabi, maka jangan diem, tapi balaslah dengan kalimat apa? Nih, salawat. Apa kata Rasulullah? Al-bakhilu, orang bakhil kata Nabi, alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang bakhil kata Rasulullah adalah orang yang apabila disebut namaku, jadi disebut nama Nabi kata Rasulullah, falam yusalli 'alaihi, tapi kemudian dia tidak membalas dengan salawatnya. Ini yang banyak kita lalaikan. Banyak. Padahal kalau kita tahu ketika Rasulullah naik mimbar, masih ingat? Rasulullah itu naik mimbar. Ketika Rasulullah naik mimbar apa? Karena Nabi SAW meroki al-mimbar, naik mimbar. Setelah naik di mimbar, faqala amin, amin, amin. 3 kali aminnya Nabi. Selesai naik mimbar, turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima tasna hadha? Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah?
Kata Nabi, qala li Jibril, berkata kepadaku malaikat Jibril. Artinya malaikat Jibril itu berdoa kepada Allah, yang aku dengar maka aku amini malaikat Jibril itu. Ini artinya apa, Pak? Malaikat Jibril itu berdoa atas perintah siapa? Allah. Maksudnya ini Allah itu ngasih tahu bahwa ada 3 kelompok manusia yang akan celaka. Siapa itu? Pertama, orang yang apa? Idza dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Yang pertama yang celaka adalah orang yang ketika ketemu dengan bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni, diamini sama Rasul, maka itu mustajabah. Yang kedua, siapa yang durhaka atau siapa yang ragama'an fa'amdin, yang tersungkur hidungnya atau yang celaka, kata Nabi, idza adraka walidayhi, kalau masih punya kedua orang tua, aw ahaduhuma, atau salah satu di antara keduanya, lam yudkhilhu al jannah, tapi tidak memasukkan anaknya ke dalam surga. Artinya kalau masih punya orang tua tapi anak tidak berbakti kepadanya, itu masuk orang yang celaka. Yang terakhir, ragama'an fa'amdin, idza dzukirta 'indahu falam yusalli. Kata malaikat Jibril, yang ketiga yang celaka ya Rasulullah adalah orang yang apabila disebut namamu ya Rasulullah tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Kita yang paling banyak di sini pengajian ada kalimat qala Rasulullah. Kalau hanya Rasulullah nggak usah, tapi kalau ada kalimat sallallahu alaihi wasallam, itu baru jenengan jawab. Jumatan banyak diem, kadang nggak salawat. Adalah salah satu di antara kita beradab kepada Nabi. Ada satu hadis Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Hadis ini hasan li ghairi, yaitu hasan dilihat dari jalur yang lainnya, walaupun sebagian mendhaifkan, tapi sebagian yang lain ini mengatakan hasan. Kenapa? Karena ada jalur yang lain. Apa kata Rasulullah? Aktiru alaihi minas salati fi kulli yaumi jum'atin. Perbanyak berselawat kepada Nabi di setiap malam Jumat ataupun hari Jumat. Kenapa ya Rasul? Fa inna salata ummati tu'radu ala fi kulli yaumi jum'atin. Karena sesungguhnya salawat umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Faman kana aktarum alayya salatan kana aqrabu minni manzilah. Siapa orang yang paling banyak bersalawat adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah. Tapi bukan salawat sebatas salawat apa? Bukan salawat di lisan saja. Perintahnya kan apa? Wasallimu taslima. Salah satu bentuk salawat itu salah satunya adalah ittiba kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang keempat, sebagai bentuk adab kepada Nabi adalah ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah di surah Al-Kahfi, salah satu syarat diterimanya satu ibadah. Apa syarat diterimanya ibadah? Pertama, ittiba kepada Rasulullah. Yang kedua, ikhlas ketika sedang mengerjakan. Di surah Al-Kahfi yang terakhir Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Apa kata Allah? Barang siapa yang ingin berjumpa dengan aku, atau siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, syaratnya dua. Pertama, falyamal amalan salihah, lakukanlah amal saleh. Apa ciri amal saleh itu? Salah satunya ada contoh dari Nabi. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, artinya ibadah yang kau lakukan setelah ittiba kepada Nabi, maka lakukanlah ikhlas semata-mata hanya mencari ridha Allah. Ini kita ambil firman Allah di surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Apa keutamaan ikut pada Nabi? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian hikmah
di antara hikmah orang yang beradab kepada Rasulullah, keutamaannya satu, akan mendapatkan manisnya iman. Kita lihat satu hadis Nabi, "Thalathatun man kunna fi wajada halawatal iman." 3 kata Rasulullah yang akan mendapatkan manisnya iman. Jadi kalau ada orang yang sudah mendapati 3 hal ini, maka dia akan merasakan manisnya hidup menjadi umat Islam. Iman itu akan terasa manis. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah punya 3 hal dalam hidupnya. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya adalah yang paling dicintai. Sudah? Bisa? Kita masih mencintai harta kadang, Pak. Jujur. Bahkan selevel Khanzalah, sahabat Nabi namanya Khanzalah. Ada 2 Khanzalah itu, Pak. Salah satunya Khanzalah Al-Usaidi. Khanzalah ini salah satu katib, salah satu sekretaris Nabi yang menulis wahyu Al-Quran. Kemudian satu saat ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Laki Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditanya, "Kaifa anta ya Khanzalah?" Gimana kondisimu ya Khanzalah? Jawaban beliau menakjubkan. Sampai Abu Bakar bingung. Apa jawabannya? Nafaqa Khanzalah. Kalau kita kan ditanya gimana kabarnya, jawaban kita apa? Baik. Tapi ketika Khanzalah ditanya, "Kaifa anta ya Khanzalah?" Gimana engkau Khanzalah? Jawaban beliau, "Nafaqa Khanzalah." Abu Bakar, Khanzalah munafik. Artinya kalau bahasa kita, aku munafik wahai Abu Bakar. Subhanallah. Kenapa bisa begitu? Kata beliau, kalau aku sedang berada di sisi Nabi, yang aku ingat hanya surga sama neraka, seolah-olah aku sampai melihat dengan mata kepala sendiri tentang surga sama neraka. Artinya ingat akhirat terus. Tapi ketika aku pulang ke rumah, bercengkrama dengan istri, bercengkrama dengan anak, kemudian aku aktivitas dengan pekerjaanku, aku melupakan itu ya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kalau itu ayo tanya pada Nabi, ini masuk kategori munafik apa enggak? Kita kan begitu juga. Kalau ada ngantar jenazah di area kubur, yang dirasakan apa, Pak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nangis khusyuk itu, Pak. Tapi ketika selesai dikubur, keluar dari kuburan, rebutan keluar saja sudah berubah, Pak. Saya merasakan ketika ini benar-benar ingat kepada Allah ketika nyebrang ke Bali. Qadarullah, kalau Bali itu kan arusnya di bulan Juli, Juli Agustus biasanya arusnya apa? Kencang. Saya waktu itu mudik kan bulan Juli liburan, Juni liburan, Juli balik. Ya Allah, Pak, lagi di atas kapal itu wanter ini, sampai gak ada orang yang turun dari sepeda motor. Nah kalau turun tuh apa? Jatuh, diam di bawah semua, air itu masuk nih. Jadi saking kerasnya. Yang awalnya dangdutan di atas, apa namanya tuh? Diganti sholawatan. Nuwangi semua, astagfirullah, astagfirullah, semua begitu, Pak. Jadi yang diingat hanya satu, apa? Gimana kalau tenggelam ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, itu terus. Akhirnya dosa-dosa juga ingat kafe. Ya Allah, aku belum sholat ini ya Allah. Dan memang niatannya mau sholat jamaah itu di kapal itu loh. Berempat waktu itu mau sholat di situ. Ternyata benar gak bisa. Gimana mau sholat, mau motornya jatuh keluar. Ya Allah, gak sholat ya Allah, istighfar tuh sebanyak. Tapi ketika sampai pinggir, rebutan mau keluar, kalimat yang jorok ya keluar lagi, Pak. Artinya orang rebutan keluar, kalimat kebiasaannya keluar lagi. Makanya maka di Al-Quran itu ada 4 tipikal manusia yang terkait dengan masalah ini. Insyaallah waktu akan saya bahas. Salah satunya apa? Ketika ada orang diuji dengan apa? Dengan naik perahu, kemudian terjadi ombak yang besar, mereka semuanya ingat kepada Allah. Tapi ketika sudah lepas,
maka kemudian mereka melupakan apa yang telah mereka janjikan ketika masih berada di dalam kapal. Dan ini kehitaman. Makanya kalau kita sudah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling kita cintai, rasa manisnya iman sudah didapatkan. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, hendaklah engkau bersaudara, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Tidak bersaudara kepada seseorang kecuali karena Allah. Kalau kayak begitu akan mendapatkan manisnya iman. Yang ketiga, wa yakrahu ayyuda fil kufri kama yakrahu ayyuqdha fin nar. Kalau sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka dia benci dengan kekufuran sebagaimana dia benci untuk bisa masuk ke dalam neraka. Semoga kita mendapatkan cinta di antara manisnya iman, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beradab kepada Rasulullah SAW, dan puncaknya hendaklah kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.